Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pere Andrea Tandenan, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 DRJ Leimena, Brigadir Polisi Satso Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A. Nasution, namun putrinya bernama Ade Irma Suryanti Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G35 PKI di Jakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menembakkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 02072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Siat Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G35 PKI secara umum G35 PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1999 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Ketetapan pun ke tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Kawal Resimen Cakrabiwa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1996 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta sebelum dinamakan Operasi Takare diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat, 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G35 PKI, antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprato, Mayor Jenderal Mas Trudono Harno, Mayor Jenderal Siswono Parman, Brigadir Jenderal Donald Isat Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sudiono Siswono Harjo. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan meroboh kesan pemerintahan. 3. Menjadikan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam bentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G35 PKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Tujuan utama ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G35 PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soekarno, Mayor Jenderal Mas Trudono Haryono, Mayor Jenderal Siswono Parman, Brigadir Jenderal Donald Isat Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Imarjo. Tujuan utama G35 PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI
tersebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membahas menjadi partai komunis tersebut ketiga dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu dikutip dari buku sejarah SMK kelas 7 oleh Pirato beberapa tujuan G35 PKI ada sebagai berikut. 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadi tujuan 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menjadikan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan masyarakat komunis. Sejarah G35 PKI. Peristiwa G35 PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aldit dan atau DNID. Pemimpin terakhir PKI bawah kendali DNID. Kembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brakman, DNID mendukung konsep Khrushchev yakni everything depends on the. Segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyalahkan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 terjadi pada malam hingga dini hari tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jakarta 35 PKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia. PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini 30 bulan 9 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indis Sosial Demokrasi Parente atau ISDP, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda Edritus Joseph Franciscus Maris Neville atau dikenal dengan Henk Neville. Pasca pemberontakan, upaya penumpasan terus dilakukan rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Selanjutnya, atau desakan rakyat menuntut PKI untuk dibubarkan. Puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1998 atau Super Semar. Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas di bawahnya. Dengan dikuasai RRI dan telekomunikasi, pada jam 20.00 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G35 PKI. Diumumkan pula bahwa Presiden karena dan Marco Hankam atau Kasat Jenderal Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma tempat pasukan G35 mengundurkan diri, dan kawasan Monas kawasan pada tanggal yang sama atas petunjuk polisi Sukiman yang berhasil lolos dari penculikan PKI. Pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut lubang buaya. Pada 4 Oktober 1995,
dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Kronologi Getil PKI secara singkat pasca pemberontakan. Upaya penumpasan terus dilakukan rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung. Telah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD PKI pengusaha di gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa pergerakan G35 adalah penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.